Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai analisis lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 3, diantaranya adalah Jafar Sodik, Almaroh Matul Fitri, Adhafur Sokyani, dan Alfiatur Rosidah. Sebelum kita belajar bersama mengenai analisis lingkungan hidup, kita akan mempelajari terlebih dahulu atau mengulas kembali apa itu lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Maka dari itu, lingkungan hidup juga merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu wilayah yang disebut ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu memiliki pengertian sendiri, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, saat ini banyak sekali kerusakan yang disebabkan baik oleh alam maupun manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang banyak terlibat oleh alam, wajib menjaga kelestarian alam dan ekosistem makhluk hidup secara baik dan bertanggung jawab, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga, agar tetap seimbang sampai nanti generasi selanjutnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi analisis lingkungan hidup. Di materi ini terdapat 3 yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama macam-macam lingkungan hidup, yang kedua masalah lingkungan hidup, dan yang ketiga yang terakhir yaitu upaya mengatasi lingkungan hidup. Macam-macam lingkungan hidup itu ada 2. Yang pertama lingkungan hidup alamiah, dan yang pertama yang alamiah ya, yang kedua yang lingkungan hidup buatan. Bisa teman-teman baca di slide yang sudah ditampilkan. Untuk lingkungan hidup yaitu suatu sistem dinamis yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, makhluk hidup, dan komponen-komponen abiotik lainnya tanpa adanya dominasi campur tangan manusia. Jadi manusia itu nggak ikut-ikut atas adanya lingkungan hidup alamiah ini. Nah, seperti diketahui, komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Nah, interaksi yang terjadi di dalam lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk suatu ekosistem. Contoh dari lingkungan hidup alamiah yaitu contohnya hutan primer. Nah, adanya hutan kan tidak ada campur tangan manusia. Kan awal mula adanya hutan itu ya alam, itu manusia tidak ikut campur tangan adanya hutan primer ini. Jadi dalam lingkungan alamiah atau lingkungan hidup alamiah terjadi interaksi antar komponen lingkungan. Nah, pertukaran energi dan materi serta pergantian komunitas tumbuhan dan hewan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alamnya ini seperti gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, pergantian iklim. Nah, ekosistem lingkungan hidup, lingkungan
lingkungan hidup alam ini juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup darat dan air. Nah, untuk lingkungan hidup darat, nah ini menjadi keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam, dan biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Contoh dari lingkungan hidup alamnya yang darat yaitu adanya hutan yang tadi, terus pegunungan yang ditandai oleh ketinggian dari permukaan laut atau dbl yang besar, memberikan suhu yang sejuk, lereng yang curam, curah hujan yang relatif tinggi, dan rawan bencana terutama longsor dan letusan gunung api. Itu jadi contoh, salah satu contohnya tadi itu ada hutan, ada pegunungan, seperti itu ya, untuk yang lingkungan hidup alaminya darat. Nah, untuk lingkungan hidup alaminya perairan atau air itu merupakan lingkungan yang didominasi oleh perairan. Jadi 75%-nya itu perairan, seperti itu ya. Nah, di lingkungan hidup alamnya bagian air atau perairan ini juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Ekosistem lingkungan hidup alamiah perairan ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ekosistem perairan tawar dan laut. Jadi teman-teman bisa mengetahui kan, kalau tawar contohnya, kalau hewan ya, makhluk hidup hewan yang ada di air tawar itu seperti bandeng, udang tawar gitu kan. Kalau di laut ya laut atau air asin itu sejenis ikan besar, ikan paus, ikan hiu, ikan atau gurita dan lain-lain. Nah, air laut atau air asin ini mendominasi permukaan bumi hingga 75%. Yang sumber air yang ada di bumi 97% berasal dari laut. Seperti itu untuk yang air laut ya. Nah, untuk yang air tawar itu memiliki konsentrasi garam yang rendah atau kurang dari 1%. Contohnya dari air tawar yaitu danau, sungai, rawa-rawa, seperti itu. Kemudian lingkungan hidup buatan untuk macam yang kedua, macam lingkungan hidup yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Nah, teman-teman bisa membaca di slide lagi ya. Itu kalau lingkungan hidup buatan itu berbeda dengan lingkungan hidup alami. Kenapa? Karena kalau yang lingkungan hidup alamiah tadi itu kan tanpa ada campur tangan manusia, tetapi kalau untuk lingkungan hidup buatan itu sudah ditempati dan sudah ada campur tangan manusia. Contohnya dari lingkungan hidup buatan yaitu bendungan, sawah kadang hujan yang terasiring itu, kemudian sawah irigasi, perkebunan sawit, kemudian ekosistem permukiman desa, kota, serta ekosistem ruang angkasa. Nah, itu termasuk ekosistem buatan yang sudah ada campur tangan manusia. Nah, yang membedakan dari lingkungan hidup alamiah dan
lingkungan hidup buatan itu, kalau lingkungan hidup alaminya itu butuh ekstra penjagaan dari makhluk hidup. Jadi agar mereka itu sifatnya keberadaan lingkungan hidup alamnya ini akan terus menerus ada gitu. Jadi tidak akan punah. Jadi untuk perawatan lingkungan alamnya ini butuh ekstra gitu loh dari kita sebagai manusia gitu. Jadi nggak cucu atau generasi penerus bangsa itu tidak sampai nggak belajar mengenai lingkungan alamnya, atau tidak sampai nggak merasakan lingkungan alamiah yang sekarang ada dan pas musim kita nggak ada, seperti itu. Itu jadi ekstra gitu ya. Kalau buatan kan bisa terus menerus diperbarui gitu. Kayak contohnya ya yang sering kita ketahui jalan raya nanti rusak ya ditambal gitu. Itu yang buatan. Jadi yang semulanya tanah alamiah kemudian ada campur tangan manusia, itu alamiahnya menjadi buatan, menjadi pemukiman, menjadi tol, menjadi jalan raya. Nah, itu juga lingkungan hidup buatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai masalah dalam lingkungan hidup. Selanjutnya adalah masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang banyak terjadi. Permasalahan lingkungan hidup ini akan semakin parah ketika terjadinya cuaca ekstrim melanda, karena itu membawa dampak yang signifikan seperti meluapnya air sungai maupun longsoran pada tanah. Permasalahan lingkungan hidup sengaja maupun tidak sengaja disebabkan oleh kegiatan dari manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungannya. Permasalahan itu akan semakin menonjol ketika disebabkan oleh kegiatan yang berskala besar, seperti penambangan maupun pencemaran pada kegiatan industri. Berikut adalah masalah lingkungan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu pencemaran sungai. Keberadaan sungai itu sangat penting karena menyediakan kebutuhan maupun ketersediaan air untuk kegiatan manusia maupun habitat hewan. Dari sungai ini, manusia kerap mencari bahan pangan, misalnya ikan, kerang, dan lain sebagainya. Namun, sungai pada saat ini masuk dalam permasalahan lingkungan yang kerap kali sering terjadi. Industri yang tidak taat AMDAL kerap menjadi pencemar dan membuat ikan-ikan menjadi mati, sungai menjadi beracun dan tidak layak untuk habitat ikan. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati di sungai dan juga fungsi sungai untuk masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu penebangan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang marak terjadi adalah penebangan hutan. Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan tropis yang terluas di dunia. Juga merupakan tempat hidup flora dan fauna yang beraneka ragam dan juga sudah langka. Kemudian juga berfungsi untuk melindungi dari banjir dan juga kekeringan, menstabilkan tanah dan juga mempengaruhi pola curah dari hujan. Nah, ketika penebangan hutan itu masih terjadi untuk kegiatan-kegiatan di industri, semua fungsi itu akan terancam dan manusia sendirilah yang akan menuai dari dampaknya. Yang ketiga yaitu abrasi. Kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang-karang di laut, serta perusakan pada hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang berkaitan dengan kerusakan laut dan juga pantai. Jika kegiatan tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka kelestarian laut dan pantai akan menjadi semakin berkurang atau dapat merusak keindahan dari pantai itu sendiri. Yang keempat, yaitu kekeringan. Kekeringan dari beberapa daerah di negara kita, negara Indonesia, seringkali terjadi ketika musim kemarau panjang. Masyarakat yang pada umumnya mengandalkan air sumur akan kesusahan karena air itu akan mengering. Kekeringan terjadi selain dari kondisi wilayah
geografis juga bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya hilangnya daerah resapan air maupun sumber mata air yang biasanya itu disimpan dalam akar-akar pohon yang berukuran besar. Masalah lingkungan hidup selanjutnya ada longsor. Jadi longsor ini sering terjadi di daerah, terutama daerah dataran yang tinggi. Karena kondisi tanahnya yang tidak merata, longsor itu kerap menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi terutama di Indonesia. Karena banyak sekali memakan korban jiwa dan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Jadi air ini menjadi salah satu pemicu paling umum terjadinya tanah longsor. Ada juga peristiwa-peristiwa alam seperti pelapukan geologi dan erosi, serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar dan perubahan aliran pada tanah. Selanjutnya banjir. Banjir ini sering terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Sedangkan yang lain membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan bisa juga berbulan-bulan untuk terbentuk dan surut. Karena variasi ukuran, durasi, dan daerah yang terkena dampak dari banjir tersebut. Jadi kapanpun banjir terjadi, ada kemungkinan hilangnya nyawa atau penderitaan yang lainnya, seperti kerusakan harta benda yang parah atau terkena penyakit. Sebab banjir ini tuh bisa menumbangkan jembatan, menghanyutkan mobil, menghanyutkan rumah, bahkan juga menghanyutkan manusia. Banjir ini juga bisa merusak tanaman dan dapat menyapu bersih pohon serta bangunan-bangunan penting yang ada di daratan. Permasalahan banjir ini sangat sulit diatasi ketika banjir terjadi di daerah kota seperti Jakarta. Jadi Jakarta itu menjadi langganan banjir setiap tahunnya yang menyebabkan banyak kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan hidup yang tidak kalah penting tetapi masih sering sekali kita abaikan, yaitu pencemaran udara dan tanah. Pencemaran udara terjadi karena kegiatan industri dan transportasi. Udara menjadi kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Udara yang tidak sehat juga akan menyebabkan berbagai penyakit untuk makhluk hidup itu sendiri. Selain udara, tanah yang tercemar karena plastik dan bahan kimia lainnya juga menjadi persoalan yang tak kalah penting. Tanah menjadi kebutuhan pokok yang jarang kita sadari. Tanaman sebagai sumber pangan dan penghasil oksigen hanya dapat tumbuh di tanah yang subur. Jika tanah semakin tercemar, maka akan berdampak pada lahan yang hijau yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah mengenali daerah yang rawan terjadinya longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Kemudian yang kedua, jangan bangun pemukiman atau fasilitas daerah yang memiliki potensi rawan terjadinya bencana. Kemudian ketiga, menjaga drainase. Jadi fungsi drainase di sini untuk menjauhkan air dari lereng dan menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng ataupun keluar lereng. Yang keempat, membuat terasering. Terasering ini fungsinya untuk memberikan aluran atau aliran air dari atas sampai ke bawah. Itu seperti di sawah-sawah yang seperti anak tangga itu adalah terasering. Kemudian yang kelima, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Kemudian adapun upaya dalam menanggulangi masalah kekeringan ini, yang pertama adalah menanam banyak pohon. Tujuannya di sini air yang tersimpan di bawah akar pohon dan disebut dengan air tanah ini akan dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau telah tiba. Dan cara yang kedua ialah dengan membuat bendungan. Jadi bendungan di sini merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan atau terbendung sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Kemudian yang ketiga, menggunakan air dengan sewajarnya.
Dan cara ini adalah cara yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan menggunakan air sewajarnya, otomatis kita dapat menghemat penggunaan air yang ada di lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi masalah pencemaran sungai? Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, otomatis kita tidak dapat mencemari sumber air ataupun sungai. Dan yang kedua, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dengan seperti contoh, kita melakukan gotong royong pembersihan saluran air. Itu juga upaya kita untuk menanggulangi pencemaran sungai. Yang ketiga, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri. Seperti contoh cairan-cairan pabrik ataupun cairan-cairan kosmetik ataupun cairan apapun itu yang memiliki potensi untuk mencemari lingkungan air ataupun sungai. Yang keempat, melestarikan pepohonan di hulu sungai. Dengan bantuan ini, otomatis kita memberikan ekosistem yang lebih baik lagi kepada sungai dengan tujuan menanggulangi pencemaran sungai itu tadi. Upaya yang kita lakukan dalam mengantisipasi penebangan hutan secara liar, yang pertama ialah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, yakni dengan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga pohon di lingkungan sekitar. Itu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah mati ataupun pohon yang sebelumnya telah ditebang secara liar. Kemudian yang ketiga, perketat pengawasan dan pengendalian, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi terjadinya penebangan hutan secara liar. Dan cara yang keempat, cara ini adalah lanjutan dari cara yang ketiga, yakni dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang menebang pohon secara liar. Kemudian cara yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi masalah pencemaran udara dan tanah, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri kita akan pentingnya udara dan tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menanam tumbuhan di sekitar rumah yang tujuannya untuk menjaga ekosistem alam di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah membatasi penggunaan listrik yang tujuannya untuk mengurangi emisi dalam membangkitkan sumber listrik. Kemudian yang keempat, beralih ke transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, ketika kita menggunakan transportasi pribadi, itu dapat meningkatkan polusi yang akan mengakibatkan pencemaran kepada udara. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Yang keenam, melakukan berkebun secara organik. Yang ketujuh, melakukan sistem 3R atau reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mengolah kembali atau mengolah dan memilah kembali. Kemudian yang ke-8, membeli produk yang ramah lingkungan. Hal yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi abrasi itu, yang pertama dengan menanam pohon mangrove di sekitar pesisir pantai. Dan ini bertujuan untuk menahan gelombang ombak yang menerjang pinggiran pesisir. Kemudian yang kedua, dengan membangun pemecah gelombang berupa bebatuan. Dan ini bertujuan untuk menahan kerasnya ombak, yakni dengan memecah gelombang ombak tadi agar tidak menerjang secara keras ke pesisir pantai. Kemudian yang ketiga adalah melarang penambangan pasir. Dengan melakukan hal ini dapat menanggulangi abrasi itu tadi. Kemudian yang keempat, memelihara terumbu karang. Karena apa? Karena ketika kita memelihara terumbu karang, itu dapat memberikan tahanan pada gelombang ombak ketika hendak
menerjang pesisir pantai. Adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi penanggulangan bencana banjir ini, yang pertama dengan menghindari membuat rumah di pinggiran sungai. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika hujan deras, ketika hujan lebat, otomatis volume air yang ada di sungai itu akan meluap ke sekitar sungai itu tadi, dan rumah yang ada di pinggiran sungai ini itu memiliki potensi terkena banjir. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Ini dengan melakukan program tebang pilih ini, kita menebang pohon secara terpilih. Pohon yang terpilih boleh ditebang, dan dengan begitu kita menanggulangi di mana terjadinya penebangan liar. Kemudian dengan reboisasi juga itu dapat menanggulangi terjadinya banjir. Karena apa? Karena akar yang ada pada pohon yang kita tanam itu dapat menyerap air secara banyak. Kemudian cara yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Dan ini sebagian orang yang bisa. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita otomatis memberikan ruang, memberikan volume kembali kepada sungai agar dapat mengalir berdasarkan porosnya, berdasarkan alurnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, rajin membersihkan saluran air. Ini cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga. Dengan rajin membersihkan air, otomatis kita memberikan dampak positif pada air di saluran ketika ia mengalir ke sungai, seperti itu.